Setiap orang punya kisah tidur yang berbeda. Ada yang bisa lelap 8 jam penuh tanpa terganggu, ada pula yang sering terbangun di tengah malam. Bagi sebagian orang, terjaga jam 3 pagi bisa terasa menakutkan. Suasana sunyi, gelap, hanya suara jam dinding yang terdengar. Pertanyaan pun muncul, kenapa saya bangun jam segini? Apa tubuh saya sedang memberi tanda bahaya? Begitu pula dengan kisah Pak Budi, seorang pensiunan berusia 70 tahun. Sejak muda, ia terbiasa tidur lebih awal, sekitar pukul 9 malam. Namun hampir setiap hari, tubuhnya terbangun sendiri pukul 3 pagi. Awalnya ia mengira ini hanya kebetulan. Lama-lama, ia merasa penasaran sekaligus cemas. Apa ini normal di usia tua? Atau ada yang salah dengan tubuh saya? Pikirnya. Kalau dipikir-pikir, banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Mungkin Anda juga pernah. Mata tiba-tiba terbuka jam 3, tubuh terasa segar tapi pikiran justru bingung. Mau tidur lagi sulit, mau bangun terlalu dini. Akhirnya, rasa cemas semakin mengganggu. Fenomena ini sering dianggap mistis atau pertanda tertentu, padahal sebenarnya ada penjelasan medis di baliknya. Pola tidur manusia memang berubah seiring bertambahnya usia. Jam biologis yang dulu membuat kita bisa tidur panjang, perlahan bergeser. Itulah yang dialami Pak Budi, dan mungkin juga banyak orang lain. Disinilah pertanyaan penting muncul. Kalau sudah sering bangun jam 3 pagi, apa yang sebaiknya dilakukan? Semakin lama, kebiasaan bangun jam 3 pagi itu membuat Pak Budi semakin bingung. Awalnya ia mengira hanya kebetulan. Tapi ketika hampir setiap malam hal yang sama terjadi, pertanyaan besar pun muncul di pikirannya. Kenapa selalu jam 3 pagi? Apa ada yang salah dengan tubuh saya? Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kekhawatiran. Pak Budi mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda penyakit serius? Apakah jantungnya sedang bermasalah? Atau mungkin otaknya tidak berfungsi seperti dulu? Bayangan buruk terus menghantui, seolah tubuh sedang memberi sinyal bahaya yang tak bisa ia pahami. Setiap kali terbangun, ia mencoba memejamkan mata kembali. Tapi semakin keras berusaha, semakin sulit tidur. Kepalanya justru dipenuhi pikiran. Kalau saya tidak bisa tidur cukup, apakah kesehatan saya akan menurun cepat? Apakah saya akan terkena penyakit di usia tua ini? Yang membuatnya bingung, secara fisik ia merasa baik-baik saja. Tidak ada sakit yang berarti, tidak ada keluhan besar. Namun hati tetap tidak tenang. Rasa cemas seakan lebih melelahkan daripada kurang tidur itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya dialami Pak Budi. Banyak orang lain pun pernah merasakan hal serupa. Terbangun di jam 3 pagi, lalu mulai dihantui rasa takut. Apakah ini sekadar perubahan alami, atau tanda bahaya yang harus diwaspadai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, sampai akhirnya muncul dorongan kuat, mencari jawaban yang pasti. Pak Budi akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Ia tidak ingin terus-terusan dihantui kekhawatiran setiap kali terbangun jam 3 pagi. Dengan hati yang campur aduk, antara takut dan ingin tahu, ia menceritakan pengalamannya, tidur pukul 9, lalu hampir selalu terbangun pukul 3 dini hari. Dokter tersenyum mendengar ceritanya, lalu berkata dengan tenang, "Pak Budi, apa yang Bapak alami sebenarnya cukup sering terjadi pada orang seusia Bapak. Pola tidur manusia memang berubah seiring bertambahnya usia. Jam biologis tubuh tidak sama lagi seperti saat muda. Jadi, bangun jam 3 pagi bukan berarti ada penyakit serius." Pak Budi terdiam. Rasa lega mulai muncul, meski masih ada sedikit ragu. Dokter pun melanjutkan penjelasannya. Ritme tubuh yang berubah. Seiring bertambahnya usia, tubuh memproduksi hormon melatonin dalam jumlah yang lebih sedikit. Melatonin inilah yang berperan besar mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan tubuh siap untuk bangun. Pada anak muda, hormon ini bekerja dengan kuat, membuat tidur terasa panjang dan pulas. Tapi di usia lanjut, kadar melatonin menurun, sehingga siklus tidur cenderung lebih singkat. Bapak tidur jam 9, lalu jam 3 pagi terbangun. Itu artinya tubuh Bapak sudah mendapat cukup istirahat sesuai ritme tubuh yang baru. Jadi jangan langsung panik, kata dokter sambil tersenyum. Namun dokter tidak hanya berhenti pada penjelasan. Ia tahu bahwa yang paling dibutuhkan Pak Budi bukan sekadar pengertian,
melainkan langkah-langkah praktis agar bisa menghadapi kondisi ini dengan tenang. Solusi 1. Ritual malam yang menenangkan. Dokter mulai dengan hal yang paling mendasar. Apa yang dilakukan sebelum tidur? Pak, tidur itu ibarat sebuah perjalanan. Kalau kita memulainya dengan baik, perjalanannya pun lebih nyaman, ujar dokter. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan setiap malam. Hindari gawai sebelum tidur. Cahaya biru dari layar HP atau televisi mengganggu produksi melatonin. Akibatnya, tubuh sulit masuk ke mode tidur yang dalam. Dokter menyarankan agar 1 jam sebelum tidur, semua perangkat elektronik diletakkan jauh. Kurangi konsumsi kopi atau teh di sore hari. Kafein bisa bertahan dalam tubuh selama berjam-jam. Jika diminum setelah jam 3 sore, efeknya bisa membuat tidur menjadi lebih gelisah. Ciptakan rutinitas santai. Bisa dengan membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau sekadar berbincang dengan keluarga dalam suasana hangat. Rutinitas ini menjadi sinyal bagi otak, saatnya bersiap tidur. Pak Budi mengangguk-angguk. Ia baru sadar, belakangan ini ia sering menonton berita malam lewat HP hingga larut, padahal ia sudah berbaring di tempat tidur. Mungkin inilah salah satu penyebab tidurnya kurang nyenyak. Solusi 2. Suasana kamar yang mendukung. Bayangkan kamar tidur seperti sarang burung, kata dokter. Tempat yang nyaman, tenang, dan membuat kita merasa aman. Ada beberapa kunci untuk menciptakan suasana kamar yang mendukung tidur. Pencahayaan redup. Lampu kamar sebaiknya tidak terlalu terang. Jika memungkinkan, gunakan lampu tidur kecil atau matikan lampu utama. Suhu sejuk. Tubuh lebih mudah terlelap di ruangan yang agak dingin, bukan panas. Ventilasi atau kipas angin bisa membantu. Ketenangan. Minimalkan suara bising. Jika tinggal di lingkungan yang ramai, bisa gunakan earplug atau suara alam yang menenangkan. Tempat tidur bersih dan nyaman. Kasur dan bantal yang mendukung postur tubuh akan membuat tidur lebih berkualitas. Pak Budi teringat, kadang ia memang tidur dengan lampu terang karena takut gelap. Padahal cahaya yang berlebihan bisa membuat otak berpikir bahwa hari masih siang. Ia mulai menyadari pentingnya suasana kamar. Solusi 3. Tetap tenang saat terbangun. Pak, hal yang paling sering membuat orang tidak bisa tidur lagi setelah terbangun adalah rasa panik, jelas dokter. Begitu melihat jam menunjukkan pukul 3, biasanya orang mulai berpikir, waduh, masih kurang 3 jam lagi sebelum pagi. Kalau tidak tidur lagi, besok saya pasti lemas. Pikiran seperti ini justru membuat tubuh semakin tegang. Akhirnya, bukannya tertidur, malah benar-benar terjaga sampai fajar. Dokter memberi saran sederhana. Jika terbangun, jangan buru-buru melihat jam. Jangan langsung menyalakan lampu terang. Cukup tetap dalam posisi tenang, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan tubuh merasa nyaman. Anggap bangun sebentar sebagai hal wajar, bukan ancaman. Pak Budi merasa ini masuk akal. Ia sadar, seringkali justru rasa cemas yang membuat tidurnya berantakan, bukan karena tubuh benar-benar sakit. Solusi 4. Teknik pernapasan 478. Dokter kemudian mengajarkan satu teknik pernapasan sederhana yang terbukti membantu relaksasi. Namanya pernapasan 478. Langkahnya. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Ulangi hingga 3-5 kali. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan detak jantung, dan membuat pikiran lebih rileks. Kalau Bapak melakukannya dengan konsisten, biasanya rasa cemas berkurang dan kantuk bisa kembali datang dengan sendirinya, kata dokter. Pak Budi mencoba mempraktikannya di ruang periksa. Perlahan ia merasakan sensasi menenangkan. Ada jeda hening di mana tubuhnya terasa lebih ringan. Solusi 5. Gunakan waktu dengan bijak. Namun dokter juga memberi perspektif baru yang lebih menenangkan. Pak, kalau setelah mencoba relaksasi Bapak masih terjaga, tidak apa-apa. Justru itu bisa jadi waktu berharga. Jangan dipandang sebagai masalah. Beberapa hal positif yang bisa dilakukan ketika terjaga di jam 3 pagi. Berdoa atau bermeditasi. Banyak tradisi spiritual yang justru menganggap waktu dini hari sebagai saat terbaik untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Refleksi diri.
Menuliskan pikiran di buku catatan bisa membantu menenangkan isi kepala. Aktivitas ringan yang menenangkan. Misalnya membaca buku dengan cahaya lampu redup, atau sekadar duduk diam sambil minum air hangat. Pak Budi tertegun. Ia tidak pernah berpikir bahwa terjaga dini hari bisa memiliki sisi positif. Selama ini ia hanya melihatnya sebagai gangguan. Kini, pandangannya berubah. Mungkin justru inilah momen untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri. Pencerahan yang mengubah pandangan. Setelah panjang lebar mendengar penjelasan dokter, Pak Budi merasa jauh lebih lega. Rasa takut yang selama ini menghantui perlahan berganti dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa bangun jam 3 pagi bukanlah tanda bahaya, melainkan bagian dari perubahan alami tubuh. Yang terpenting adalah bagaimana ia merespons keadaan itu. Dengan langkah-langkah sederhana, mengatur rutinitas malam, menciptakan suasana kamar yang nyaman, tetap tenang saat terbangun, mempraktikkan pernapasan 478, dan menggunakan waktu dini hari dengan bijak, tidur dan hidupnya bisa tetap berkualitas. Pak Budi pulang dari pertemuan itu dengan hati lebih ringan. Malam berikutnya, ketika ia kembali terbangun pukul 3, ia tidak lagi panik. Ia menarik napas, melakukan teknik 478, lalu berdoa singkat. Jika kantuk datang lagi, ia lanjut tidur. Jika tidak, ia duduk tenang, membuka buku kecil, dan menulis rasa syukurnya. Ternyata, malam bisa terasa lebih damai ketika kita berhenti melawannya. Malam itu, setelah pulang dari dokter, Pak Budi mencoba menerapkan semua saran yang baru saja ia dapatkan. Ia mematikan televisi lebih awal, meletakkan ponsel di ruang tamu, lalu menyalakan lampu kecil dengan cahaya temaram di kamar. Tidak ada kopi setelah sore, hanya segelas air hangat sebelum tidur. Saat ia merebahkan tubuh di kasur, hatinya terasa lebih tenang. Ia bahkan sempat tersenyum kecil sambil berkata dalam hati, "Kalau nanti terbangun jam 3, saya tidak akan panik lagi. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan." Benar saja, pukul 3 dini hari tubuhnya kembali terjaga. Tapi kali ini, tidak ada rasa cemas. Ia tidak buru-buru melihat jam, tidak menyalakan lampu terang. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, mengingat teknik 478 yang diajarkan dokter. Tarik, tahan, hembuskan. Dalam beberapa menit, rasa tenang menyelimuti dirinya. Ketika kantuk tidak juga datang, ia memutuskan untuk duduk sebentar di tepi ranjang. Ia membuka sebuah buku catatan kecil yang baru dibelinya sore tadi. Dengan tulisan sederhana, ia menuliskan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Bisa bertemu cucu sore tadi. Tubuh masih sehat di usia 70 tahun. Mendapat penjelasan yang membuat hati lega. Seulas senyum muncul di wajahnya. Ia sadar, waktu dini hari yang dulu membuatnya gelisah, kini justru bisa menjadi ruang kecil untuk merenung, berdoa, dan merasa dekat dengan dirinya sendiri. Bangun jam 3, dari masalah menjadi peluang. Banyak orang mungkin menganggap bangun jam 3 pagi sebagai gangguan. Tapi bagi Pak Budi, pandangannya sudah berubah. Ia kini melihatnya sebagai waktu emas, sebuah momen hening ketika dunia masih tertidur, dan ia punya kesempatan untuk bercakap dengan dirinya sendiri maupun dengan Sang Pencipta. Alih-alih panik, ia belajar menerima. Alih-alih mengeluh, ia belajar memaknai. Malam demi malam, pengalaman ini justru memperkaya hidupnya. Pesan untuk kita semua. Apa yang dialami Pak Budi bukanlah kisah yang asing. Banyak orang, terutama di usia lanjut, pernah atau sedang mengalami hal yang sama. Dan seringkali, yang membuat kondisi itu terasa berat bukan karena tubuh lemah, melainkan karena pikiran kita yang terus berputar dengan kecemasan. Kabar baiknya, kita bisa belajar dari kisah ini. Bangun jam 3 pagi tidak selalu tanda bahaya. Kadang itu hanyalah cara tubuh menyesuaikan diri dengan ritme baru. Panik hanya memperburuk keadaan. Sebaliknya, ketenangan justru bisa menjadi kunci untuk kembali terlelap atau menikmati waktu terjaga. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Menjaga rutinitas malam, mengatur suasana kamar, berlatih pernapasan, dan memberi makna positif pada waktu dini hari. Yang terpenting, jangan biarkan rasa takut mengambil alih. Setiap kali terbangun di jam 3 pagi, kita punya pilihan, menjadikannya sumber kecemasan, atau mengubahnya menjadi kesempatan untuk memperkuat tubuh, pikiran, dan jiwa. Penutup inspiratif.
Ketika fajar menyingsing, Pak Budi berdiri di teras rumahnya, menghirup udara segar. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya tenang, hatinya penuh syukur. Ia sadar, hidup di usia tua bukan soal melawan perubahan, melainkan belajar berdamai dengannya. Ternyata, bukan jam tidurnya yang salah. Yang perlu berubah adalah cara saya memandangnya, gumamnya sambil tersenyum. Dan sejak hari itu, setiap kali ia terbangun jam 3 pagi, ia tidak lagi melihatnya sebagai gangguan. Ia melihatnya sebagai undangan untuk berhenti sejenak, bernapas, dan merasakan betapa berharganya hidup.